seorang Inces Syahrini dikomentarin. Hey, Nggak. Aku nggak berani ngomentarin Inces Syahrini karena dia tuh harus spektakuler. Inces itu harus mewah dan megah. Ya, jadi Eka nggak berani buat komentarin Inces Syahrini di Cannes Festival. Gimana mau dikomentari? Desainernya aja tuh Mas Dani Satriadi. Ya, itu baju juga terbuatnya dari kalau nggak salah Swarovski atau berlian gitu ya. Duh, mewah banget. Serius, Syahrini dihujat hanya gara-gara perubahan penampilannya yang agak gemoy. Udah gitu yang ngehujat rata-rata ibu-ibu yang udah punya anak. Pas Koko buka, orang-orang yang ngehujat ini ternyata mereka nggak lebih bagus dari Syahrini juga. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu berikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Nah, ini terkait yang lagi ramai teman diperbincangkan oleh para netizen Indonesia pastinya teman semuanya ya, yang disoroti lah. Aduh, ini teman semuanya ya. Lama tak nampak ternyata Inces Syahrini ya tampil ya, dapat undangan ke salah satu acara di mana ya? Intinya di Festival Film Cannes 2025 ya, apa di Prancis ya? Ini intinya ya. Informasinya begitu teman semuanya. Entah di mana ini undangannya. Intinya undangan di red carpet ya, Cannes ya, festival perfilman itu di tahun 2020 ini, dan akhirnya informasinya mendapatkan salah satu apa ya, seperti penghargaan lah begitu teman. Nah, namun di sini yang akan saya sajikan bukan itunya teman, tapi salah fokus ya, gagal fokusnya para netizen Indonesia teman ya, yang menyorot akan busana yang dikenakan oleh Inces Syahrini teman, Princess Syahrini ya. Wah, ini cuma ini cantik ya kalau Syahrini ya. Lama tak nampak langsung ramai teman, sekali nampak ya. Wah, ini teman. Nah, jadi di sini Syahrini menghadiri acara itu perfilman di Cannes ya 2025 ya, festival itu ya, dan menggunakan seperti ini, kebaya putih. Wah, ini apa yang akan di apa namanya itu diobrolin ya, intinya ya ramai diperbincangkan oleh para netizen. Oke, jadi untuk semuanya jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Alias berhasil mencuri perhatian para netizen karena Syahrini muncul di The Cannes Film Festival tahun ini. Sekarang kita intip looknya yuk. Tenang, sebelum kita bahas ke dressnya yang super glamor, kita bahas dulu nih makeupnya. Super glowy dan cetar untuk MUA yang dipilih sama Syahrini, yaitu adalah Albert Kurniawan. Complexionnya Syahrini itu bener-bener flawless, sedangkan buat eyebrownya dibikin bushy dengan eyeshadow yang soft smoky dan glittery banget nih, dilengkapi dengan bulu mata yang super bold alias cetar. Untuk sentuhan terakhirnya Syahrini dipakein glossy lips warna nude pink. Kita bahas ke gaunnya. Gaunnya sendiri itu karya desainer lokal Dani Satriadi. Konsepnya itu ada kayak dress bling-bling warna silver di dalamnya, dan untuk di bagian luarnya itu kayak dipakein cape yang pastinya bertabur berlian atau Swarovski ya. Terakhir, buat tas yang dipakai sama Syahrini itu dari brand lokal juga, itu adalah Phone World. Harganya dibanderol sekitar 15 jutaan. Gitu dulu kita bahas looknya Syahrini di red carpet Cannes Film Festival. Nextnya kita bahas look siapa lagi ya? Komen! Gimana bisa Princess Syahrini yang notabene penyanyi datang ke red carpetnya Cannes Film Festival? Penyanyi film, sini aku kasih tahu. Harus diketahui dulu bahwa film festival itu undangan yang datang ke sana, yang jalan ke red carpet mereka itu bukan cuman sineas atau orang-orang yang bekerja di film doang, tapi mereka juga butuh yang namanya glamorous guest. Glamorous guest ini apa? Ya, mereka ini adalah orang-orang non-sineas tapi yang punya value dari segi visual, sosial, dan komersial. Mereka biasanya diundang oleh brand-brand sponsor atau dari lembaga-lembaga yang memang bekerja sama dengan film festival tersebut. Nah, Princess Syahrini kemungkinan diundang dari jalur itu. Makanya ini cukup menjawab. Syahrini dijulitin sama netizen se-Indonesia. Mari kita bahas yang satu ini yang lagi rame di media sosial. Oke, ini ada penampilan Syahrini di Cannes Film Festival 2025. Film ini juga didatengin sama beberapa artis Indonesia termasuk Cinta Laura Kiel. Nah, tapi kenapa sih Syahrini ini jadi dijulitin sama netizen se-Indonesia?
Mari kita bahas satu-satu. Udah lama ya vakum nggak hadir di dunia entertainment, terus tiba-tiba Syahrini muncul dengan gebrakan kalau dia dapat penghargaan dari UNESCO. Seketika netizen semua bertanda tanya dengan nada lemah lembut, apa sih sebenarnya yang menjadikan Syahrini itu dapat penghargaan? Karena dia udah lama vakum dan udah nggak berkiprah di dunia entertainment, tapi banyak yang masih sibuk ngomongin dia. Jadi mari kita bahas semua kontroversial tentang Syahrini. Oke, yang pertama datang dari TikTok. Ini dipost sama salah satu akun video campur 21. Ini akhirnya aku screenshot buat dijadiin salah satu bukti dari pertanyaan-pertanyaan netizen. Oke, yang pertama ini ada dari Vivia M official. Ini kayaknya di threads ya, karena emang lagi rame banget guys di threads. Di sini Vivia bilang sedih banget lagi di LN kena nyinyir bule gara-gara artis inisial S datang ke Cannes Festival dan dari undangan jalur beli tiket, tapi ngeklaim dirinya dapat undangan resmi. Cannes Festival hanya untuk pemain film. Pemain film yang diundang pun bukan pemain film sembarangan. Ecek-ecek, tapi siapapun bisa jalan di red carpet kalau beli tiketnya. Ini semacam ayam geprek yang masuk Paris Fashion Week yang rame beberapa waktu lalu. Ada agen tertentu yang bikin acara sendiri seolah-olah yang beli tiket diundang Cannes Festival. Dan di bawah ini ada beberapa cuitan netizen yang bener-bener jahat deh kamu. Oke, netizen juga nggak lupa guys, ternyata nyantumin ini loh. Ini tuh kira-kira harga dari tiket yang dibeli oleh Syahrini. Ini baru spekulasi liar ya guys ya. Tuh lihat harganya. Oke, di sini juga ada nih dari United Society Council ya, yang diklaim ngasih penghargaan ya ke Syahrini. Jadi di sini biar aku translatein ke bahasa Indonesia karena ini full bahasa Inggris. Jadi bergabunglah bersama kami dalam membentuk masa depan yang adil dan setara. Dipandu oleh prinsip-prinsip pluralisme, inklusi, transparansi, dan akuntabilitas. Dewan Masyarakat Bersatu membayangkan sebuah dunia di mana keterbukaan dan kerjasama masyarakat berkembang melalui upaya kolaborasi dan saling menghormati. Individu yang berdaya, orang dapat mengekspresikan diri mereka secara bebas dan mengakses peluang tanpa hambatan. Kemajuan kolektif, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial dicapai melalui tindakan terpadu. Jadilah bagian dari misi mulia ini. Pesan tempat Anda. Di sini reserve your place, itu dia di blot ya, reserve your place. Pesan tempat Anda di gala dinner dan forum United Society Council di Festival Film Cannes ke-78 dan bantu kami mendorong perubahan yang positif. Nextnya, ini aku translatein ya buat kalian. Bergabunglah dengan kami di Festival Film Cannes ke-78 untuk acara penggalangan dana eksklusif dan gala peningkatan kesadaran. United Society Council merasa terhormat untuk mengundang Anda ke malam yang tak terlupakan, yang penuh keanggunan inspirasi. Nah, oke teman semuanya, jadi di sini saya potong sebentar ya. Nah, ternyata di sini Princess Syahrini itu menghadiri di acara Cannes Festival Film 2025 di mana ya? Di Paris atau di London ya intinya. Nah, di sini dijelaskan oleh salah satu influencer TikToker di sini bahwasannya katanya ada yang ada di komentar itu kan si Syahrini ini beli tiket teman semuanya ya, bukan diundang tapi beli jalur tiket. Wah, ini digoreng beneran nih, dijulitin oleh para netizen se-Indonesia pastinya. Namun di sini kita simak ya lebih lanjut karena akan lebih dijelaskan ya oleh kakak ini supaya tidak terjadi salah paham. Oke, kita lanjut ini, dengarkan bersama-sama. Festival Film Cannes ke-78, tandai kalender Anda untuk tanggal 14 Mei 2025 dan bersiaplah untuk menjadi bagian dari acara transformatif yang diadakan di Grand Salon Ballroom yang terkenal di
Carlton Hotel Cannes, tempat di mana Grace Kelly bertemu dengan Pangeran Albert dari Monaco. Begitulah guys. Oke, jadi sebenarnya pertanyaan netizen tuh simple ya. Jadi sebenarnya penghargaannya itu untuk apa? Karena Syahrini ini udah nggak main film, terus udah itu film pun kayak nggak ada karena dia dari industri musik. Dia penyanyi yang awalnya adalah penyanyi dangdut yang kemudian kolaborasi dengan Anang yang akhirnya meledak. Jadi banyak banget nih pertanyaan dari netizen yang akhirnya bikin suasana sekarang itu jadi julid dan anget banget nih, apalagi di dunia threads. Coba deh kalian berselancar di sana biar kalian tahu berapa banyak netizen yang bertanya-tanya. Apa kalian juga bertanya-tanya? Karena aku juga bertanya-tanya sih. Kalian pasti udah lihat foto terbaru dari seorang Syahrini kan? Aku udah ngelihat komenan-komenannya dan banyak sekali yang mengomentari bagaimana bentuk fisik Syahrini sekarang. Dan banyak banget yang berkomentar kenapa perubahan fisiknya seperti itu. Guys, dia baru melahirkan, dia masih menyusui. Apa salahnya gitu loh? Padahal bisa kita lihat bagaimana dia menikmati hidupnya setelah menikah, setelah dia berjuang dari muda, dia berusaha keras untuk mendapatkan apapun yang dia mau, dan akhirnya dia istirahat setelah menikah. Itu tuh kayak impian seorang wanita gak sih? Semua wanita kayak setelah menikah, ya kita menikmati sebagai istri, menikmati kehidupan sebagai ibu gitu, tanpa harus kita bekerja lagi gitu. Fashion Syahrini di Cannes Film Festival. Kalau biasanya kita lihat Inces maju mundur cantik, kali ini dia maju terus tuh dengan penuh keanggunan, gak mundur-mundur. Kalau mundur ditegur satpam sono soalnya. Agak terkejut manja ya, udah jarang lihat Inces di jagat hiburan, tiba-tiba dia muncul ulala di red carpetnya Cannes Film Festival. Meskipun di awal ya gue lihat dengan looks yang menjuntai, ya Allah gue kirain calon mempelai mau akad. Tampilannya tuh bener-bener mahal, mewah, megah, pokoknya konsepnya tuh kayak sederhana. Gak level. Karena kan lo tahu ini rancangan desainer cetar Mas Denny Satriadi. Inces tuh pakai dress lurus dengan brokat dan payet dengan detail yang cukup rumit. Itu brokatnya pasti mahal tuh, Wak. Ya mahal lah kalau pakai brokat yang biasa aja. Malah kelihatan kayak apaan, gording nasi uduk. Terus ada kilau-kilau dari lapisan benang metalik, terus dilapisi juga dengan cape yang ekstra. Kata gue mah Elsa Frozen langsung resign saking mindernya. Terus ya menurut gue pemilihan warna silver di red carpet tuh cerdas banget. Karena warna silver di atas merah tuh bikin looksnya semakin elegan dan glamor. Tapi Inces aku saranin kalau bajunya udah begitu jangan nyender-nyender di dinding ya Inces. Takutnya malah disangka wallpaper tembok ruang tamu pejabat daerah loh. Tapi ada beberapa netizen ya yang ngejulitin katanya ini nggak sesuai nih looksnya sama peraturan di red carpetnya Cannes, dimana ada peraturan nggak boleh pakai gaun yang terlalu besar. Anda ini nggak terlalu besar loh buat Inces. Jangan lupakan beliau pernah pakai mukena Pro Max. Nah, gedean mana itu? Belum lagi jambul katulistiwanya. Tapi secara keseluruhan aku sih suka dan bangga banget bisa lihat Inces di Cannes. Gak bohong ya, dia muncul tuh cukup mengobati kerinduan loh. Jadi makin ngefans gue. Apalagi Inces pakai baju yang memang cocok banget dipakai Inces karena Incesnya juga anggun dan star. Kalau lu ngikutin ya yang ada malah mirip apaan lo? Kertas alas toples nastar. Ya, bos. Masih seputar Syahrini, lihat deh ya, dia dapat penghargaan. Tapi aku tertarik sama komen satu ini. Maaf ya, ada gala-gala dinner yang bisa beli awards buat putri-putrian juga bisa dibeli. Ya di entertainment pasti tahu. Oke, ini menarik banget karena aku dapat beberapa skrip tentang harga-harga dari Cannes ini ya, Cannes Festival ini. Oke guys, ini menarik banget karena ternyata setelah research aku dapat beberapa skrip tentang harga-harga dari tiket Cannes yang dijual oleh officially Cannes itu sendiri. Oke, di sini belakang aku udah ada, tapi karena pakai bahasa Inggris, let's aku translate. Oke, pertama-tama di atas ini ada tiket festival film Cannes tidak dijual langsung kepada publik. Festival ini menyediakan akreditasi gratis dengan kontribusi wajib sebesar 20 euro kepada individu yang berwenang. Namun beberapa pesta dan acara terkait dengan festival seperti upacara pembukaan dapat menawarkan tiket dengan harga yang mahal. Beberapa di antaranya mencapai ribuan euro per orang. Oke, lanjut detailnya. Akreditasi umum untuk festival ini sendiri gratis, tetapi ada biaya kontribusi hijau sebesar 20 euro. Upacara pembukaan ya, untuk tiket upacara pembukaan, tiket balkon untuk upacara pembukaan dapat berharga 5.750 euro per orang, sedangkan tiket orkestra Corbelli dengan akses karpet merah adalah 8.950 euro per orang. Next, lanjut pesta resmi setelahnya. Tiket pesta resmi setelahnya dapat berharga 6.750 euro. Nah, ini pesta resminya itu kayak dinner atau acara-acara ya kayak gitu kali ya.
Acara lainnya, beberapa pesta dan acara menawarkan tiket dengan beberapa titik harga beberapa melebihi 13.000 euro untuk tempat duduk VIP atau paket. Next, menjual tiket. Dilarang keras menjual tiket yang dikeluarkan oleh Festival de Cannes. Di sini ada tulisan menjual tiket itu dilarang keras, itu kamu nggak bisa jual lagi ke orang sembarangan gitu. Kalau kamu yang beli ya udah kamu aja yang beli, jadi kamu nggak bisa jadi justipernya nih tiket Cannes gitu. Oke, yang terakhir ini yang spesial yang dimana Cinta Laura Kiel itu datang. Itu ada branded red carpet ticket. Nah, branded red carpet ticket ini itu merek memberikan tiket untuk karpet merah dan menyediakan bagi influencer atau selebritis. Ini biasanya dikasih sama brand ambassador sebuah produk kayak Cinta Laura itu dapat dari L'Oreal, tapi mungkin juga Cinta Laura menghadiri acara resminya ya, yang the point of the acara resmi, karena Cinta Laura ini seorang artis dan pemain film yang karyanya udah lumayan banyak dan bisa dinikmati dan very easy. Dia juga sempat main di beberapa film-film di Hollywood, di Amerika, di Eropa, jadi kayak ada lah ya gitu, kita tahu. Tapi kalau Princess Syahrini ini kan isu-isunya diundang sama Hermes. But anyway, yang jadi pertanyaan di kalangan netizen tetap sama. You know what? Pertanyaan gini, dia kan diundang sama Hermes ya, diundang sama Hermes. Tapi di mana bagian pakaian mana yang dia pakai Hermes? Karena yang dilihat oleh masyarakat itu tasnya bukan Hermes, dan itu banyak banget komen yang kayak gitu. Dan yang kedua, dia sempat juga pinjem tas Hermes atau tasnya Ibu Dewi Soekarno, itu ada di fotonya dia. Jadi kayak ya tetap aja netizen bertanya-tanya, it's really undangan dari Hermes? But anyway, I don't know, let's talking about it again. Seorang Inces Syahrini dikomentarin, hey, Gak. Aku nggak berani ngomentarin Inces Syahrini karena dia tuh harus spektakuler. Inces itu harus mewah dan megah, ya. Jadi Eka nggak berani buat komentarin Inces Syahrini di Cannes Festival. Gimana mau dikomentari? Desainernya aja tuh Mas Dani Satriadi, ya. Itu baju juga terbuatnya dari kalau nggak salah Swarovski atau berlian gitu ya. Duh, mewah banget. Inces tampil paripurna di red carpet Cannes Festival. Gaun yang dirancang Mas Dani Satriadi itu haute couture, juga glamour. Mas Dani menambahkan ilustrasi burung Garuda, bunga anggrek bulan, serta bunga sedap malam. Burung Garuda yang melambangkan nasionalisme, serta bunga anggrek bulan yang melambangkan kecantikan, serta bunga sedap malam yang memberikan kesan perlindungan dan juga rasa aman. So buat Inces Syahrini menurut aku elegan banget, mewahnya dapet, spektakulernya dapet. Inces Syahrini selalu tampil beda di setiap acara menurut aku ya. Dan next mungkin ini akan menjadi trendsetter lagi seperti maju mundur cantik. Itu sih menurut pendapatku. Aku nggak tahu deh kalau menurut pendapat kalian gimana. Coba komen dong di bawah. Serius, Syahrini dihujat hanya gara-gara perubahan penampilannya yang agak gemoy. Udah gitu yang ngehujat rata-rata ibu-ibu yang udah punya anak. Pas Koko buka, orang-orang yang ngehujat ini ternyata mereka nggak lebih bagus dari Syahrini juga. Kalau nggak salah Syahrini kan habis melahirkan ya, apalagi dia juga menyusui anaknya. Jadi kalau kalian mengharapkan Syahrini setelah melahirkan badannya kembali seperti semula sebelum menikah, itu nggak bisa. Bisa, tapi butuh proses, butuh waktu. Pasti ada perubahan. Kayak nggak pernah melahirkan aja kalian yang hujat. Koko yang sebagai laki-laki aja bisa memaklumi kok kalau ada wanita ya yang hamil, melahirkan, apalagi menyusui anaknya, kalau ada perubahan tampilan mereka ya wajar-wajar aja. Kalian pernah lihat nggak orang hamil hidungnya tuh jadi gede banget? Nah kalau dia nggak hamil hidungnya nggak gede. Kalian jahat loh sebagai seorang wanita ngehujat dia gara-gara penampilannya agak gemoy. Dia baru melahirkan gitu loh, umurnya udah di atas 40, pastilah ada perubahan. Kita yang laki-laki tidak melahirkan aja, kalau umur udah tua pasti ada perubahan lah. Kasih tahu gue letak gendutnya itu di mana, karena kalau menurut gue untuk ukuran seorang ibu yang baru melahirkan kurang dari 1 tahun, ini tuh badannya ya normal aja. Princess Syahrini ini baru aja menghadiri Cannes Film Festival dan katanya beliau ini juga ada mendapatkan awards. Harusnya kan berita tersebut menjadi berita yang membahagiakan dan juga membanggakan, tapi ternyata banyak banget netizen yang malah nyinyir.
Ada beberapa yang membahas mengenai badannya Princess Syahrini yang semakin gendut katanya. Dan ada juga yang menggiring opini bahwasannya Princess Syahrini ini ingin mengambil spotlight dari artis yang baru saja menikah. Yang pertama ya, Princess Syahrini ini belum ada 1 tahun melahirkan guys. Jadi wajar banget kalau memang badannya masih sedikit berisi. Dan Princess Syahrini ini adalah ibu menyusui guys. Yang kedua, kalau menurut gue ya, padahal selama ini Princess Syahrini udah vakum dari dunia sosial media dan lain sebagainya, udah jarang kelihatan, kenapa tiba-tiba muncul lagi. Kita nggak pernah tahu guys, pada saat itu Princess Syahrini hamil dengan keadaan seperti apa, entah mual-mual, badannya kurang enak dan lain sebagainya, jadi menghilang sesaat. Dan sekarang pas banget ada acara dan beliau juga mendapatkan award, ya muncul lagi. Kayaknya nggak ada deh maksud hati untuk mencuri spotlight orang lain. Seriusan deh, 1 tahun atau 2 tahun ke depan, pasti badannya udah menyusut lagi karena udah selesai mengasihi, tinggal ngurusin anak zaman toddler. Dan kalau perkara ingin mengambil spotlight orang lain, kayaknya nggak perlu dibahas lagi deh, karena masing-masing udah bahagia dengan pasangannya masing-masing juga. Begitu aja deh. Nah, oke teman semuanya, jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya. Ini terkait di mana Syahrini yang tampil di red carpet Cannes Film Festival 2025 ya, yang menggunakan gaun yang sangat luar biasa anggun ya, karya dari Dani ya kalau nggak salah itu teman semuanya ya. Dan yang jadi sorotan ya di netizen Indonesia yaitu terkait apa ya, perubahan fisiknya dari Syahrini tersebut ya, yang ini dan itulah. Nah, jadi nyinyiran se-Indonesia ya netizen. Waduh, mana ya, itu udah dijelaskan teman semuanya, saya tak mau panjang lebar karena sudah dijelaskan ya. Bagaimana untuk teman semuanya tanggapannya, komen di bawah sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.